Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kajian akhlak pagi ini adalah tentang ghirah. Ghairah kalau dalam bahasa ya, ghairah. Apa makna ghairah? Ghairah, ghainnya di fathah adalah masdar verbal nun dari ghara rajul ala alihi. Seorang laki-laki cemburu terhadap istrinya. Wal mar'atu ala ba'liha, atau seorang istri cemburu terhadap suaminya. Jadi ghairah itu cemburu. Secara istilah, ghairah itu karahatur rajul. Seseorang tidak suka istiraka ghairihi, berserikat dengan orang lain fima huwa haqquh, apa yang menjadi haknya. Jadi seseorang tidak suka orang lain berserikat dengannya, ya, pada haknya. Itu bahasanya. Jadi kalau bahasa kita, satu kata lebih dekat kepada mana? Cemburu. At-targhib fil ghairah, anjuran-anjuran tentang ghairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullah ayatil mu'min ma haramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Cemburunya Allah adalah ayatil mu'min, seorang mukmin ya, mendatangi apa yang Allah haramkan. Jadi Allah cemburu menyaksikan seorang mukmin ya melakukan perbuatan yang haram. Sebab yang haram itu kan Allah yang larang gitu kan. Nah, kemudian dilanggar, Allah itu cemburu. Maknanya annallahu yagharu idzan tahaqqat maharimuhu. Artinya Allah itu cemburu apabila maharim, hal-hal yang haram itu dirusak. Walaisan tihakul maharim wa ghairatullah li'anna tihal muharam filul abdi. Bukan berarti pelanggaran itu, sebab pelanggaran itu dilakukan oleh hamba. Wa quwwaqu dzalika minal mu'min azam min wuqu'i min ghairihi. Terjadinya perbuatan itu, ya, terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, ketika dilakukan oleh seorang mukmin, itu lebih membuat Allah cemburu. Jadi andaikan perbuatan yang diharamkan Allah dilakukan oleh non-mukmin saja, kan itu sama juga makhluk Allah kan. Allah sudah cemburu, lebih-lebih dilakukan oleh mukmin. Itu sama dengan kita membuat aturan sebagai kepala keluarga, terus dilanggar oleh anak kita. Sama dengan begitu. Atau kita sebagai atasan membuat aturan itu kemudian dilanggar oleh anak buah kita. Gimana rasanya? Wa ghairatullah min jinsi sifatih. Cemburunya Allah itu bagian dari
jenis ya, jenis sifat allati yakhtassu biha, yang khusus ada pada Allah. Fahiya laisat mumatsalah li ghairati makhluk. Tapi cemburunya Allah ini enggak sama dengan yang dimiliki makhluk. Kalau makhluk itu gimana ya? Seorang suami cemburu pada istrinya. Itu beda dengan Allah, karena Allah tidak punya kepentingan. Kalau kita kan punya kepentingan ya terhadap istri kita. Jadi ketika istri kita atau anak kita dihina, martabat anak kita dijatuhkan, bagaimana sikap orang tua? Itu pasti kan ya marah, ya apa gitu kan. Nah itu namanya gairah. Tapi gairahnya Allah apakah sama dengan kita? Ya beda. Nah disinilah yang disebut dengan takyif ya. Jadi takyif, pelanggaran terhadap takyif. Takyif itu kan meraba-raba bagaimana caranya gitu. Takyif ini katanya pada sifat. Ya kalau tamsil pada pada semuanya katanya. Kalau takyif itu pada sifat. Jadi ada 4 yang dilarang. Pertama adalah ta'til. Ya. Ta'til itu adalah meniadakan, menafikan, mengingkari apa yang ada. Allah melihat, Allah mendengar, Allah turun. Itu kan sifat-sifat yang juga bisa dilakukan oleh kita. Kita melihat, kita mendengar, kita turun. Nah, tapi itu Allah yang melakukannya. Nah, kita tahu bahwa Allah begitu dari Allah sendiri. Ya, lalu kita negasikan, masa sih Allah begitu. Nah, itu salah satu bentuk taktil. Tuh katanya, ya. Jadi kalau dari sana ada contohnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita tidak bisa mengingkari keberadaan tangan Allah. Cuma kita tidak boleh berimajinasi. Yang kedua adalah tahrif, tidak boleh mengganti huruf karena nggak mudeng, maka diganti yadullah, tangan Allah, dengan kudratullah. Ya, tangan Allah diganti dengan kekuasaan Allah. Ya, terus innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Masa Allah punya perasaan? Nah, maka tafsirnya diganti dengan cinta Allah itu dengan memberi balasan. Ini namanya sudah tahrif. Yang boleh kita, jadi terus kita bagaimana sikapnya? Ya Allah cinta. Allah juga cinta gitu. Cuma cintanya Allah beda dengan cinta kita. Sama dengan Allah melihat, kita melihat. Kita melihat harus ada mata, tapi tidak setiap orang punya mata bisa melihat kan. Boleh jadi matanya katarak. Tapi apa Allah melihat dengan mata seperti kita? Nah, kita nggak bisa membayangkan. Mengatakan tidak ya nggak boleh, mengatakan iya juga nggak boleh, karena nggak ada keterangan. Jadi artinya jangan sesuatu yang kita tidak tahu kita katakan tahu. Nah, itu namanya taktil. Nah, kalau takyif ini kan dalam sifat, sama dengan ini sifat. Mislul ghadab, seperti marah. Allah marah. Apa itu dalam salah satu ayat kan, salah satu hadis, doa witir apa tuh? Sukht ya, ada sukhtun itu marah. Jadi kita menghindari dari sikap min ghadabihi, dari kemurkaan Allah. Apakah Allah punya rasa seperti kita? Kalau bukan makhluk kan nggak punya rasa. Ya, seperti komputer, seperti robot, mesin, kan nggak bisa marah ya. Adanya trouble.
ya, atau salah. Nah, dia boleh marah, ya marah, rusak, error, diperlakukan dengan tidak benar. Tapi kalau marah ya hanya milik makhluk. Waridho serta ridho, wa nawi dzalika dan sebagainya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah qala al mu'min yaghar wallahu asyaddu ghiran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, mukmin itu pencemburu, tapi Allah lebih cemburu. Wa an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal ghirati ma yuhibbullah azza wajal wa minha ma yabghadullah. Diriwayatkan oleh Jabir, tidak semua bentuk cemburu itu disukai Allah. Ada yang disukai, ada yang tidak. Ya, wa minal khuyala ma yuhibbullah. Begitu juga salah satu bentuk khuyala. Khulaya itu kata orang sini ledeg. Ledeg itu apa? Gembelengan. Jadi kadang-kadang nggak sesuai dengan kelakuan kita sehari-hari. Jadi katanya seseorang yang memanjangkan kainnya melebihi batas ini mata kaki, itu dianggapnya khuyala. Khuyala itu tadi, ledek. Kata Ustadz Abdul Samad, yang dimaksud memanjangkan kain itu bukan seperti yang kita tafsirkan lebih dari mata kaki, tapi ini perilaku para raja. Perilaku para raja itu kalau menggunakan pakaian kerajaan, ya itu sampai ngengser lah bahasanya. Ya kalau kita mau tahu itu seperti pengantin lah kan. Kan ada pengantin tuh sampai kainnya aja dipegang orang belakang tuh. Nah itu bentuk khuyala yang disepakati. Ya, jadi beliau lebih toleransi, ya lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Tapi saya berpendapat ini sebenarnya akan membuat repot orang itu sendiri. Jadi kalau kita pakai kain lebih dari sini, nanti kalau keinjek, bahasa sini itu keserimpet. Bahkan dia bisa jatuh. Ya, jadi memang mata kaki sebaiknya sih di atas mata kaki. Karena laki-laki lebih banyak jalan gitu. Nah kalau perempuan bagusnya ngengser, menutup bagusnya. Sehingga kemarin dijelaskan tentang seorang wanita yang curhat pada Rasulullah. Kalau saya ingin ke suatu tempat atau ingin ke masjid, tempatnya becek, penuh dengan kotoran, bagaimana pakaian saya? Kan nggak bisa menghindar itu. Kan nggak semuanya kotor, yang kamu lintasi kotor, nanti ketemu bersih lagi. Nah, yang bersih itu membersihkan yang kotor. Ya, jadi kecepretan air, kita seperti pakai sendal jepit itu kan kalau pas hujan itu pasti nyepret di belakangnya. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, itu sabda Rasulullah. Kita kembali ke sini. Pendapat-pendapat ulama tentang ghirah. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu la tuksir ghaira ala alika faturmi bisu min ajrika. Jangan terlalu cemburuan. Perempuan itu punya rasa cemburu yang luar biasa, seperti mertua. Nah, biasanya anak laki-lakinya dicemburuin. Cemburuin terhadap siapa? Istrinya. Yang dalam hal ini adalah menantunya, menantu perempuannya. Ya, jadi mertua perempuan itu sering cemburu pada menantu perempuannya. Cemburu terhadap siapa? Anaknya, dikelonin. Makanya kalau di depan ibu kita, jangan terlalu dekat-dekat pada istri kita. Ibu kita cemburu. Tapi kalau sebaliknya enggak, laki-laki mah cuek aja. Ya. Anak perempuannya dekat-dekat dengan
suaminya lost temen itu udah resmi ini. Laki-laki mengerti terlalu. Nah perempuan ini cemburunya sampai begitu. Cemburu yang salah tempat. Ya, jadi sini disebutkan jangan terlalu cemburu, kata pesan Ali bin Abi Thalib, sebab cemburu itu bisa membuat tuduhan, buruk sangka. Ya, membuat buruk sangka. Jadi tanya dulu. Begini, mestinya kita menempatkan begini. Kalau kepada istri ya, istri ini adalah anak dari mertua kita. Tadinya nggak kenal, jadi kenal, kemudian hidup satu atap. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mencari kebahagiaan, bukan untuk mencari susah, bukan sengsara. Ya, dia mau dengan kita itu karena dia kuat sangkaan akan bahagia. Nah, maka kita harus memberikan kemerdekaan. Jangan menempatkan istri itu sebagai karyawan, nafkah sebagai gaji, jangan. Sebab kan kita cinta. Jadi jangan menganggap begitu. Nah, kita harus hargai kehormatan istri. Kalau capek ya dibantuin gitu loh, maksudnya. Capek dibantuin, ya sama-sama. Menyelesaikan urusan-urusan keluarga itu bersama. Jangan pekerjaan itu dikasih jenis kelamin. Wah, ngumbah piring ya wedok. Begitu. Mana ada. Kalau yang wedok itu melahirkan, menyusui, itu kita nggak bisa. Tapi cuci piring, cuci baju, kalau kita bisa bantu, why not gitu. Jadi jangan membuat klasifikasi, kecuali kita repot ya. Udah ditunggu jemputan, suruh cuci piring, nah itu beda hal. Jadi harus begitu sama-sama. Dalam masyarakat Jawa sih nggak masalah, karena masyarakat Jawa itu menyimpan falsafah parental. Masyarakat Jawa itu menyimpan falsafah parental. Parental itu apa? Laki perempuan sama. Ya, sehingga orang Jawa itu terbiasa memandang anak perempuan, anak laki sama. Nggak dibeda-bedain. Tapi kalau masyarakat yang kepada ayah, seperti orang Cina, itu kan lebih marganya turunnya ke laki-laki. Dia lebih mengutamakan laki-laki. Nah, Rasulullah nanti berpesan, banyak pesan Rasulullah yang mengutamakan anak perempuan. Nanti kadang-kadang dalam pengalaman hidup, yang justru banyak mengingat orang tuanya itu anak perempuan. Apa itu terjadi di masyarakat kita atau seluruh dunia? Wallahu a'lam. Nanti di masa tua, yang sering-sering nanya kita, itu justru anak perempuan. Ya, maka jangan sepelekan tuh. Walaupun hartanya dari suaminya. Wa qala Abul Aswad libnatihi, iyyaka wal ghira fa innama miftahut talaq. Kata Abul Aswad bicara kepada anak perempuannya sekali lagi. Jadi Abul Aswad ini tahu betul bahwa cemburu itu dominasi perempuan. Dia berpesan kepada putrinya, jauhilah cemburu. Karena cemburu itu adalah kunci cerai. Miftahut talak. Nah, kalau ini terus diperturutkan, cemburu itu akan berakhir perceraian. Artinya jangan terlalu ekstrim memperlakukan istri itu harus pas kayak mesin, itu nggak bisa. Karena dia manusia. Jadi ada aja kekurangan. Nah, perempuan beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kadang-kadang nggak punya perasaan. Ngomong itu tokmol. Kalau perempuan nggak, niatnya ke A, dia ngomongnya B. Pak, nggak beli baju tadi. Baju papa udah banyak yang rusak, Pak. Oh iya, saya beli baju. Nah, udah dia pilihin. Nah, buat saya gimana? Jadi sebenarnya dia ingin suaminya memberikan dia, itu sebenarnya. Kalau kita tahu ya, loh kamu kok juga minta? Jadi ada orang suami yang ngeluh, alah minterin, saya udah tahu
siasat liciknya. Kok mau ngebahasain perempuan kok licik sih? Gimana sih? Saya disuruh ke mall, dia yang mau itu pasti ada maunya. Ya memang begitu. Memang begitu. Itulah perempuan. Anda punya istri berapapun ya begitu lagi, begitu lagi. Gak akan pernah puas. Sifatnya akan begitu karena itu sudah kudratnya. Sudah bawaannya gitu. Jadi jangan terlalu dianggap menjadi ganjelan. Sebab kalau itu dijadikan target, maka umur nikah itu tidak akan lama. Ya, kesalahan-kesalahannya itu jangan terlalu dibesar-besarin itu. Ya biasa begitu. Kadang-kadang dia kata orang tuh kumat. Kadang kalau kumat, contohnya dia nggak mau masak, ya udah terima aja. Ya ada kejadian itu. Udah ibunya sakit, terus harus ditampung oleh anaknya. Akhirnya yang menampung anak laki-lakinya. Karena kan dia yang paling bertanggung jawab. Nih, kalau ibu kita sakit, siapa yang paling bertanggung jawab? Anak laki atau perempuan? Laki-laki biasanya. Ya kan? Yang ngerawat ibu tuh di masa tuanya. Nah, ketika ditampung oleh anak laki-lakinya, kan dia berinteraksi dengan istri. Nah, ini istri suka kesel. Karena kan memang itu ya, mertua perempuan ini tarung. Kalau bahasa falsafat itu namanya, bahasa Cinanya itu ciong. Jadi memang jangan terlalu interaksi, lebih baik agak jauhan gitu loh. Karena pasti kalau ketemu mereka kerah. Kita harus tahu, pasti akan terjadi begitu. Nah ceritanya, belakangan istrinya jadi nggak mau masak. Si suaminya ini curhat ke saya, memang begitu Pak, Bapak harus menghormati. Karena dia cemburu gitu. Jadi maksudnya istri juga cemburu, kita terlalu perhatian pada ibu. Ibu kita juga cemburu karena kita terlalu ya kan? Jadi seakan-akan kalau kita punya ibu di rumah, seakan-akan punya dua istri. Jadi kita terlalu berpihak kepada ibu, istri kita cemburu. Kalau terhadap istri, ibu yang cemburu. Sama dengan ini, yang kita belum terima. Ibu-ibu belum terima. Perempuan itu matre. Perempuan itu matre. Kalau disampaikan ke kita kan kita bukan perempuan. Gak berasa nih kata-kata ini. Tapi kalau disampaikan ibu-ibu nolak dia. Bapak sembarangan aja. Enggak, saya nggak terima. Ada yang begitu. Maka dengarkan dulu penjelasan saya. Jadi secara ilmu jiwa, perempuan itu sifatnya matre. Dia menghargai kalau seorang suami memberikan upah, memberikan uang. Tapi uang itu dia nggak tafsirkan sebagai upah. Ya, dia tafsirkan sebagai penghargaan. Karena dia harus melihat material, harus lihat fisik. Artinya begini, dia melihat cinta suami, katanya suaminya cinta, tapi buktinya mana gitu? Harus berbentuk materi gitu. Gak bisa ngomong-ngomong doang. Iya saya cinta. Nah, makanya kalau dia kerja, ya, lalu kita kasih, itu dianggap sertifikat. Sama dengan sertifikat. Nah sekarang mari kita belajar. Ada orang ya melakukan kegiatan, entah lomba, entah apa. Di ujung lombanya kan ditentukan siapa juara 1, siapa juara 2. Sekarang pertanyaannya adalah, untuk apa diberi sertifikat? Sertifikat buat apa? Itu kan satu bentuk penghargaan. Ya kan? Nah, begitu juga
nilai uang yang kita berikan itu bagi istri sertifikat. Nah, kita akan menuduh, dasar mata duitan. Begitu, tapi tidak. Jadi akan terjadi begini. Pertanyaan begini, apakah seorang dalam sebuah rumah tangga yang istrinya manajer, suaminya satpam, gaji istri lebih tinggi daripada suami? Pertanyaannya adalah, apakah istri tersebut masih membutuhkan, mendambakan diberi nafkah oleh suaminya? Jawabannya iya. Jawabannya iya, meskipun dia nggak diberi juga udah serba cukup. Dia udah tahu suaminya butuh gitu kan. Tapi dia tetap, sebab bagi dia pemberian itu adalah sertifikat, penghargaan. Sama dengan waktu akad nikah. Buat apa mahar? Mahar yang orang sebut dengan mas kawin. Buat apa coba? Itu bukan harga seorang perempuan, bukan. Terlalu amat harga seorang perempuan cuman satu Quran, alat-alat sholat. Jadi sebaiknya mas kawin itu jangan dalam bentuk itu. Itu kan sudah ada. Berikan yang bisa dibelanjain. Tuh. Biar kecil tapi berharga. Contohnya satu batang antam. Iya, contohnya. Wah, itu gembira. Tapi itu bukan harga dia, bukan. Itu satu bentuk cinta, memang harus begitu. Jadi kita harus pahami, materainya. Bukan, itu memang begitu. Itu sudah kudratnya begitu. Kadang-kadang kan kita menuduh kan, duit lagi. Emang itu sudah dratnya gitulah. Sudah murbautnya. Sudah dratnya begitu. Jadi sudah kudratnya. Dia meminta itu sebenarnya bukan butuh. Walaupun dia punya duit. Dia hanya ingin membuktikan bahwa kita cinta padanya. Tuh, makanya coba kalau nggak percaya, sering-sering kasih, pasti dia senang. Wah, papa cinta saya, pasti begitu. Ya, Pak Andi ya, coba ya. Sering kasih. Nanti kalau ternyata dia nggak senang, baru ngomong saya, nggak senang. Sering kasih. Sebab itu sertifikat. Walaupun dia punya uang belanja masih banyak, tetap mendambakan begitu. Nah, ini secara kejiwaan. Ya, karena kadang-kadang kan ada orang, entah orang tua, entah istri, itu kadang-kadang ingin membuktikan saja. Pak, beliin anu sih. Bukan dia mau. Tolong belikan anu ya. Nanti kalau pulang beli martabak. Martabak lagi. Jangan lupa pulangnya bawa bakso. Kan istri suka begitu. Nah, itu di satu sisi dia ingin membuktikan cinta enggak. Kan seharian dia kerja tuh. Bapaknya kan kerja di luar, dia di rumah kan. Jangan lupa nanti bawa rujak ya, atau bawa bakso ya. Itu bukan nilai bakso, kadang-kadang dibeli nggak dimakan. Tapi dia hanya ingin membuktikan bahwa suaminya cinta, menghargai kerja dia dari pagi sampai sore ketemu lagi. Kan itu capek juga. Oh ya, gitu aja. Iyain aja. Nah, kita lanjutkan. Jadi jangan memperturutkan cemburu, sebab akan berujung pada cerai. Ya, karena laki-laki itu umumnya tidak mau ruwet, pikirannya lurus. Ya. Jadi ini harus dimengerti secara psikologi kedua belah pihak. Laki-laki kalau lagi fokus, daya dengarnya menurun. Laki-laki kalau lagi fokus, daya dengarnya menurun. Makanya kalau dia senang sepak bola, Pak, itu anunya tuh di belakang tuh ada apa-apa. Oh, nonton aja. Pak, itu. Hah, kamu kok ngebentak sih? Padahal udah ngomong dari tadi. Jadi laki-laki itu katanya kudrat kita ini, kalau lagi fokus,
daya dengarnya turun. Katanya gitu. Perempuan, daya lihatnya itu melebar. Melebar. Kalau laki-laki, daya lihatnya lurus. Makanya kalau masuk mall, tahu ada barang nyelimpet di mana. Saya contohnya dibawa ke Pasar Rawu, itu ruwet itu. Kenapa ini orang kanan kiri jualan baju, ya apa nggak saingan itu kan? Masuk baju semua. Pernah nggak ke Pasar Rawu? Baju semua itu, pusing saya. Kayaknya sama sih kanan kiri kan ini. Apa ya laku itu? Tapi nyatanya mereka eksis. Berarti laku ya. Pasar Rawu kalau mau cari kitab itu kan pasti masuk ke daerah-daerah baju tuh. Ada toko kitabnya mengecil, separohnya baju pisan, tambah ruwet. Nah, jadi itu hobi kecenderungan laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau laki-laki kan elektronik, tuh, senengnya. Kalau perempuan tuh perhiasan. Zonanya berbeda. Jadi kita harus toleransi. Kalau Anda tidak suka terlalu banyak minyak wangi, alat-alat kesan, udah cari tempat duduk, udah saya tunggu di sana ya. Mumet soalnya. Saya puasin dirimu. Jangan langsung diajak pulang, pasti dia menggerutu. Oh, mumpung kesempatan kok nggak. Nah, pasti begitu. Nah, itulah cara merawat rumah tangga supaya tetap harmonis, memahami kecenderungan masing-masing. Contohnya, kita menikahi dia kan dia sudah punya hobi. Hobinya ngerujak. Itu jangan karena menikah sama kita langsung diputusin. Ah enggak, saya enggak suka rujak. Iya kamu yang enggak suka. Istrimu suka. Jadi jangan dilarang. Ya, sebab hobi kan punya kecenderungan masing-masing. Nah, suami juga punya kecenderungan masing-masing. Kita juga harus hargai. Suka baca buku, ya kita biar. Yang penting positif, jangan sampai lupa diri ya. Senang mancing, sampai lupa pulang. Itu mah kelewatan. Senang ngobrol sama tetangga, sampai lupa pulang. Sehingga saya juga ikut bantu. Pak, tolonglah kalau ngobrol dibatasin. Dia kan juga punya istri, punya kewajiban. Bapak memang orang yang terhormat, tapi bukan berarti keterhormatan Bapak itu harus dilayani. Saya kadang-kadang kalau ngomong, kalau nggak bisa diomongin, langsung ngomong begitu. Tokmol, orang ini kok bandel, nggak ngerti perasaan orang. Ya, jadi kita sering-sering itu, merasa nggak enak. Apa manfaat dari ghirah? Jadi cemburu ini ada yang manfaat, ada yang enggak. Tapi sisi positif cemburu itu apa? Dalilun ala quwwatil iman. Menunjukkan kekuatan iman. Contohnya Islam dihina. Marah enggak kita? Marah, itu rasa cemburu. Ya, buku biasa disobek-sobek diam aja. Tapi kalau Quran disobek di depan kita, wih, itu marah kan. Nah, itu sikap cemburu. Itu cemburu yang positif. Nah, seharusnya kita juga mengalokasikan sifat cemburu ini kepada yang positif. Contohnya anak kita malas tidak belajar. Yang terpikir oleh kita adalah masa depan. Karena ke depan dunia semakin ketat saingannya. Kita aja udah ketututan ini. Udah jauh ini. Ya, bagaimana kita menyiapkan kayaknya, tapi beberapa orang itu menempatkan ini sebagai rahasia. Jadi beberapa orang menempatkan hal ini sebagai rahasia. Jangan sering diberitahu, nanti saingannya jadi banyak. Jadi membiarkan kebodohan. Udah biarin aja bodoh. Kita yang sadar aja gitu. Jadi saya suka mendapat nasihat juga dari anak. Pak, nggak semua orang itu pinter. Banyak masyarakat Indonesia yang bodoh. Jadi kita harus bersikap bijaksana. Kalau saya ingat dalam surat Al-Furqan itu,
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau Anda interaksi dengan orang bodoh, cari damai sajalah. Berdamai saja. Cari selamatlah. Ya, jangan sampai bikin masalah, ngerti emang enggak, yang terjadi adalah permusuhan. Yang kedua, khislatun yuhibbullah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang dicintai Allah. Ya, jadi pertama, ghirah itu menandakan kekuatan keimanan seseorang. Ghirah ya, contohnya sholat tepat waktu, oh telat lagi. Nah, ini berarti kita harus punya alarm. Itulah salah satu bentuk ghirah. Jangan sampai tertinggalnya jauh, ya, untuk mendapatkan pahala takbiratul ihram. Nah, itu usahakan first time yang paling berharga itu seberapa batasannya. Ada yang mengatakan jangan sampai imam membaca Fatihah, kan berarti cepet tuh. Ada yang mengatakan sebelum imam ruku kita masih dapat fadilah keutamaan. Silahkan milih ya, disesuaikan. Kalau kita telat lagi berarti kita harus diatur. Yang ketiga, siyajul ma'nawi lihimayatil hijab, merupakan pagar moral, wadafu tabarruj wasufur wal ikhtilat, sehingga kita melarang membatasi gaul anak dan istri kita. Istri kita bergaul dengan semua orang tanpa batas. Nah, kita kan cemburu. Ya kita. Kalau kita cemburu nggak usah marah. Terus bagaimana? Saya cemburu, saya nggak suka kamu begitu. Ngomong aja. Itu yang biasanya ditampilkan oleh orang bule. Jadi orang Barat tuh mendidik anaknya sama cucu saya juga dididik oleh bapak mereka. Kalau bergaul dengan saya kan suka diledek. Terus terang aja kalau nggak suka. Contohnya kakek, ki, saya nggak suka diperlakukan begini. Bagaimana tuh kalau Pak Mul diledek-ledek terus guncang-guncang. Tiba-tiba dia ngomong, apa itu manggilnya? Eyang, saya nggak suka diperlakukan begini. Nah, kita stop. Oh iya. Daripada dia nggak ngomong tapi dia merengut aja. Jadi lebih baik terus terang gitu, sehingga terhenti gitu. Ya, maksudnya mendidik kejujuran. Jadi kadang-kadang kita ini tidak jujur. Nggak seneng tapi tetap ingin melayani orang. Padahal itu tercela. Yang keempat, al-ghairah tuhmil qulub. Cemburu itu bisa melindungi hati. Fatuhmilal jawari fatawassu wal fawahish wa adamul ghairah tumitul qulub. Jadi cemburu ini tanda hati kita hidup. Kalau seseorang sudah tidak cemburu, berarti sudah tidak cinta. Contohnya begini ya, kita lihat dalam sebuah rumah tangga, anak malas belajar, orang tuanya protes. Itu tanda cinta. Buktinya anak tetangga malas belajar, diem aja. Tapi kalau anak dia sendiri kan dia ngeromet. Kok nanti gedenya bagaimana? Giliran anak tetangga yang malas belajar sebodoh amat. Karena tidak ada cinta. Jadi sebenarnya cemburu itu karena cinta. Tapi jangan berlebihan, itu kan. Nah, jadi kalau kita melihat istri kita cemburu, kita harusnya gembira. Oh, berarti cinta saya. Kalau dia udah nggak cemburu, pulang kayak diem aja, itu berarti udah nggak cinta itu. Sebentar lagi patah itu. Ya, bener. Mau pulang mau nggak, diem aja. Kayak nggak ada rasa gitu. Udah baal sih. Itu berarti sudah mati. Tidak ada respon cintanya. Sebodoh amat. Kan kita juga begitu kalau udah benci ya sebodoh amat lah.
Jadi kalau masih ngomongi itu harus ditafsirkan, oh dia sayang saya. Berarti saya diperhatikan sama Bapak ya. Gitu kan? Kalau murid kan begitu. Suka nanya-nanya, kok bukunya lain lagi, Pak Ustadz? Buku aja kamu tanya terus, oh iya kamu berarti cinta. Kalau ada pelajaran, oh. Jadi orang memperhatikan itu sebenarnya cinta, cinta kita. Jadi jangan ditafsirkan sebagai musuh. Jadi ngeromet terus orang tua itu berarti cinta. Buktinya anak tetangga nggak ngeromet, ya. Karena dia nggak cinta. Mungkin bapak-bapak juga begitu. Anak kalau sudah bandel nggak bisa diomongi, menang udah. Sebodoh amat. Nah, itu sudah berganti cinta kita. Ya, jadi kalau Allah sesekali memberikan hal yang tidak nyaman, yang sering kita sebut musibah, itu tanda cinta. Diperingatkan, dikirim berita oleh Allah. Rambutnya diputihkan, ngaca, waduh udah putih, peringatan. Merembet-merembet, jenggot juga putih. Itu semua itu surat dari Allah itu. Kan kita sudah tidak menerima wahyu seperti Nabi Muhammad kan? Kalau kita nabi mah pasti malaikat Jibril kasih tahu kamu udah tua. Ini kan nggak ada wahyu. Makanya Allah kirim itu. Waduh, ngaca. Waduh, putih semua. Lama-lama hilang lagi, bukan sekedar putih, hilang. Jadi rambutnya hilang, botak. Waduh, oh begini saya ini. Menjadi amit-amit ini. Dulunya imut-imut. Nah itu semuanya adalah surat dari Allah. Warning bahwa waktunya sudah semakin dekat. Ya, kita lanjutkan. Yang kelima, hiya minal asbab ad-dafi'ati li ingkaril mungkar. Ini menjadi sebab untuk meniadakan kemungkaran. Jadi kenapa kita cemburu? Anak kita malas, anak kita tidak punya semangat, kita yang bereaksi. Oh kamu jadi begitu? Sebab kita tidak ingin dia akan mengalami musibah nantinya. Contohnya, akibat dia malas belajar, akhirnya nggak lulus. Kita ingin jangan sampai begitu. Nah, sehingga kita bereaksi, ya, kita nasihat. Ini harus dipahami oleh anak. Tapi bagi anak ini merupakan pengekangan. Ya, tidak bebas. Akhirnya dia mencari alam bebas di luar. Itu lebih berbahaya. Nah, kumpul dengan orang yang semacam itu lagi, curhatan. Dia mencari solusi pemuasan diri. Nah, itulah ketemu narkoba. Akhirnya. Karena narkoba untuk pertama kali ya, dicicipi oleh konsumennya ini biasanya gratis. Untuk pertama kali biasanya gratis. Karena tujuannya kan supaya ketagihan. Kalau udah ketagihan baru dicas. Waduh, saya lagi butuh nih. Wah, nggak ada tinggal sedikit. Bagi dong. Nah, pertama dibagi. Yang kedua bayar. Nah, itu tercapailah. Ya, itu narkoba itu begitu. Tapi sekali lagi, narkoba itu selalu menurut penelitian itu selalu berawal dari rokok. Jadi nggak ada orang tiba-tiba nggak ngerokok nggak apa narkoba langsung. Biasanya itu merembetnya dari ngerokok dikit, pengen yang nyeleneh itu. Ini gue punya bagus nih. Nah, nggak taunya dalamnya dimasukin ganja. Kan sekarang udah bisa linting sendiri. Wah enak kan? Kasih lagi dosis yang lebih tinggi. Terus lama-lama ketagihan. Nah, baru dicas. Itu prosesnya. Tapi semua bisa kita cegah dari pergaulan. Ya, sesekali kita merazia tasnya itu. Ya, seperti kita ini sebagai warga negara kan sekali polisi merazia kita. Mana SIM-nya? Kayak begitu kan.
Kan bisa dilihat dari situ. Sebab kita ada kecenderungan kalau nggak ada pengawasan tuh melanggar. Yang keenam, tatahurul mujtama' minar radzail, membersihkan masyarakat dari hal yang tidak baik. Kenapa cemburu kok bisa menghindarkan masyarakat dari radzail? Dari hal-hal yang tidak baik. Contohnya ketika disebut BPI dijatuhkan orang, Anda tidak membela sebagai warga, berarti Anda tidak cemburu. Anda tidak sayang. Ya, pertama kali kan makanya itu ketika disebut pegawai itu kesehatan adanya COVID pertama kali di Pangurawi sehingga menimbulkan reaksi yang terlalu berlebihan kan. Saya melawan. Bukan COVID itu yang terjadi pertama, itu salah. Dia ngotot, COVID kok diumumkan. Loh, saya kan orang Pangurawi, lebih tahu siapa. Bahkan sebelum diumumkan COVID, dia minta doa ke saya sih, paginya itu. Kalau dia COVID, saya COVID dong. Nah, dia diam. Siapa yang lebih tahu? Nah, ini orang yang menyebutnya nggak ada rasa. Dia nggak punya rasa. Sama dengan gini, soal rasa nih. Diceritakan ada Pak Haji dilapori. Pak Haji, ada kambing ketabrak kereta. Oh, di mana? No, sono. Nggak ada rasa tuh. Lapor lagi, Pak. Dia datang lagi, Pak Haji, kambing yang ketabrak tuh ternyata kambing Pak Haji. Nah, baru itu merasa memiliki. Nah, itu maksudnya tuh cemburu. Cemburu itu karena merasa memiliki. Tapi jangan berlebihan. Jadi dalam beberapa keadaan cemburu seperti ini positif. Ya, sama dengan kita negara itu. Negara diinjak-injak, orang bereaksi. Palestina dijajah, diperlakukan dengan aniaya. Kita bereaksi, itu rasa cemburu. Positif, tapi jangan berlebihan. Ya, harus pada tempatnya. Ya, sebenarnya ini seorang pemimpin itu harus cemburu. Jadi bela bangsanya itu harus ada. Diperlakukan dengan hina kok nggak cemburu. Memang bukan dia yang sakit. Ya. Wong saya aja pernah menyaksikan ada nenek-nenek di depan bank. Duduk aja. Padahal banknya terbuka. Cuma belum waktunya untuk operasional. Tapi sudah dibuka. Saya lihat nggak ada yang duduk di bangkunya, kosong. Nenek-nenek di luar, duduk di pelataran. Nyai, lagi napa? Niki nenggeni. Kan sampun dibuka. Masuk aja. Dereng antuk. Saya ngomong ke satpam, Bapak mah keliwatan, membiarkan orang tua kepanasan. Tega. Bagaimana kalau ini ibu bapak? Oh iya, masuk. Langsung masuk. Minimal begitu keberpihakan kita. Adapun kalau bapak kok ngatur-ngatur, ya saya kan satpamnya. Ya udah ya diem. Kan begitu sepele karena kita sudah membela. Pahala kita sudah nyangkut. Jangan diam saja. Ada orang di angkot. Penumpang udah batuk-batuk. Semua udah batuk-batuk. Karena salah seorang di ujung sana merokok. Tapi anehnya nggak ada yang berani negor. Saya diam aja. Itulah sifat bangsa Indonesia. Jadi ada sesuatu yang merugikan, dia tidak bereaksi. Sampai fatal baru dia tuh. Pak, apa Bapak nggak sensitif ya? Kenapa? Ini batuk-batuknya karena Bapak merokok. Betul kan enggak? Betul enggak? Saya gitu, supaya bagi-bagi kan. Jadi jangan saya aja kalau dimaki-maki. Iya Pak. Ya matiin Pak, ini kan umum ini. Dimatiin namanya. Kalau kita tidak bereaksi, dia akan diam aja.
Begitu juga kita naik bus, dibawa dengan ngebut, nyalip gitu. Kita kan takut itu. Semua orang udah teriak, diem aja, cuma teriak-teriak aja. Pak supir, Bapak nggak dengar ini penumpang banyak yang teriak? Karena merespon cara Bapak yang ugal-ugalan. Yang dibawa Bapak ini bukan barang, manusia. Kami dilindungi oleh undang-undang. Baru dia, oh iya ya. Nah, kita harus bereaksi. Di Lampung tuh, dari Bakau tuh kan jalannya naik tuh. Ya, saya naik bus. Itu kebulnya sampai ke dalam. Kan pernah ada cerita itu, meledak. Saya pernah dengar meledak. Lah, saya bilang, ongkos berapa sih? Turun. Anggaran saya ganti mobil, tapi orang-orang aja menang baik. Udah kebulnya sudah di dalam. Ya Allah, tapi kalau meledak, siapa yang jadi korban? Ya, lebih baik kita mengorbankan ongkos daripada nyawa. Nah ini, tabiat orang Indonesia itu kalau belum parah menang baik. Saya lihat begitu, hampir di semua tempat itu. Sama dengan orang naik lift lah. Begitu masuk, nggak mau dia. Tetap aja begitu. Pak, Bapak keluar, Pak, ini keberatan. Makanya bunyi. Ya nggak mau. Nah itu namanya sifat egois. Ya. Kemudian, al-fars, apa saja ini nanti? Asbabu dhafil ghirah. Apa yang menjadi sebab sikap cemburu ini menurun? Apa yang menjadi sebab? Satu, dhaful iman, karena lemahnya iman. Yushiru Rasulullah SAW ila anal ghirah la takunu ila min mu'min. Rasulullah bersabda, Innallah yaghar. Sesungguhnya Allah itu pencemburu. Wa innal mu'min yagharu. Mukmin itu lebih cemburu, ya. Jadi Allah pencemburu, mukmin juga pencemburu. Fahayatul qalbi bil iman taj'alul insan ghuyuran. Maka hati yang hidup, kalau hati kita masih hidup, ya, hidup dengan iman, itu akan bereaksi tampil sebagai pencemburu. Kita cemburu. Wa yaqadir imkanihi takunu ghiratahu. Dan seberapa kadar imannya, begitulah cemburunya. Ya, contohnya Islam dihina, dia marah, itu satu bentuk cemburu, cemburu yang positif, tapi jangan keterlaluan. Wa idza dha'afal iman dha'ifatul ghirah. Apabila imannya berkurang, maka menurun pula rasa cemburunya. Yang kedua, kasratu dzunub, banyak dosa. Sehingga ada kata-kata begini, sering dalam pergaulan, orang mah jangan munafik. Gitu kan? Orang mau tegak, dia bilang orang jangan munafik. Sebenarnya dia sendiri yang munafik. Maksudnya, jujurlah kalau ingin sesuatu katakan, jangan mengatakan kata-kata yang begitu. Kata-kata ini menyakiti. Jangan munafik. Orang pakai jilbab, dia komentarnya, jilbabinlah hatimu. Lah bagaimana menjilbabi hati? Nanti saya sambut dengan helmkanlah hatimu. Suruh pakai helm kok. Helm jangan di sini tapi di hati. Bisa nggak kita begitu melawan polisi? Pak polisi, helm jangan di sini di hati. Ini tetap aja tangkap bayar. Kamu mau ngomong apa bayar. Jadi kata-kata yang kata-kata yang diplesetin. Yang ketiga, al-jahlu. Kata Ibnu Qayyim, wa min uqubati dzunub innama tudfil minal qalbi naral gairah. Kata Ibnu Qayyim, salah satu bentuk ya akibat dari dosa. Salah satu akibat dari dosa adalah padamnya atau pudarnya rasa cemburu.
Tuh, salah satunya. Alatihya lihayati wasalati kal harara ghazirah lihayatil badail badan. Fal ghira harar seperti suhu. Suhu tubuh ini kan panas, ya. Ini membuat kita bisa hidup, darah mengalir. Kalau sudah tidak ada hidup, artinya mati, tubuh kita akan dingin. Begitu juga cemburu. Cemburu itu adalah, ya, karena bersih dari dosa. Kalau banyak dosa, dia sudah menganggap, begitu aja udah biasa. Yang ketiga, al-jahlu, kebodohan. Famin asbabid dhafil ghira, al-jahlu bil ahmiyatil ghira. Nggak ngerti dia harus berbuat apa. Jadi, orang yang bodoh, ya gimana ya, wawasannya kurang. Ini dia merasa itu adalah bagian dari pergaulan, sehingga nggak perlu cemburu. Wa khuturatu giyabiha fadatul gira ad-diyasa, lawan dari gira itu diasah, ya, diasah. Nah, jadi diasah itu tidak ada rasa cemburu. Ketika istrinya digandeng orang, ya biasa lah, wong kita gandeng wong lah. Jadi, sudah ada kesepakatan kayaknya suami istri, dia boleh menggandeng siapa saja, ya. Suaminya juga boleh menggandeng siapa saja. Yang penting jangan pecah. Nah, ini namanya sudah tidak ada rasa cemburu. Tidak baik rumah tangga seperti itu, menurut ajaran Islam. Kalau menurut Barat begitu. Istrinya boleh ke siapa. Yang penting ridho dengan ridho, rela. Jadi tidak bisa dikenakan pasal. Makanya definisi zina itu adalah, ya, hubungan di luar nikah antara seseorang dengan yang sudah berkeluarga. Jadi kalau bujangan dengan perawan sama-sama suka, itu tidak masuk definisi zina dalam hukum pidana. Kalau kita kan hubungan di luar nikah aja begitu, ya kan? Mau siapapun pelakunya, statusnya menikah atau belum menikah, itu zina. Definisi Islam itu. Tapi undang-undang pidana kita nggak begitu. Hubungan seseorang dengan orang yang statusnya dalam perkawinan. Maka itu ada istilahnya apa itu? Pelakor, ya. Ya. Apa itu singkatannya? Ya, laki orang. Saya juga nggak tahu singkatnya. Ada istilah pelakor. Padahal kalau dalam Islam kan seorang perempuan menyukai suami orang kan boleh. Benar nggak? Kalau belum 4 mah. Seorang wanita yang tidak terikat pernikahan, cinta pada suami orang. Kan kalau melihat dari hukum Islam boleh itu. Asal dia belum 4. Kata murid saya kadang-kadang ngeledek. Bapak istrinya berapa, Pak? 1. Terus ada rencana nambah? Enggak. Kalau orang lain kan basa-basi, oh ya kalau ada yang mau. Enggak. Kamu jelek sih, buat apa saya lirik-lirik? GR ya kamu ya. Saya menjaga kehormatan istri saya, pengalaman udah banyak, masa saya jatuhkan dengan orang semuda kamu. Kan menyakiti. Kalau zaman dulu kan tidak seperti sekarang, karena sekarang tidak didukung oleh masyarakat. Kalau dulu kan semuanya poligami di zaman Rasul. Justru yang nggak poligami dianggap aneh. Ada kelainan kali ya, contohnya gitu kan. Sama dengan kita sekarang udah waktunya berumah tangga, teman kita nggak berumah tangga, uang sudah punya, jabatannya bagus, pasti kan kita curiga. Nggak normal ya kali. Kan begitu kan? Nah zaman dulu begitu. Jadi kalau cuma 1, apa nggak normal ya? Sehingga kiai yang istrinya cuma 1 dianggapnya impoten. Mungkin Pak Kiai impoten kali. Kata di sini apa itu? Saya lupa ini. Iya artinya, kalau nggak percaya kamu tanya aja istri. Nah, kalau udah punya anak tenang. Sebab kelelakian seseorang itu ditandai punya anak. Sebelum punya anak orang ragu. Bener-bener lanang utuh si Ranikin. Begitu.
Ya kan? Sudah saya nikah aja telat gitu ya, berapa bulan, orang tanya-tanya, oh belum anu. Ya, artinya usil amat sih. Jadi orang sudah berumah tangga sudah diamin aja. Menikah muda dia omong, menikah tua dia omong. Ya kan gitu kan? Menikah muda katanya kecelakaan ya. Udah nikah, nggak punya anak, mandul ya. Nggak bisa ya. Itu. Atau kakean cangkem. Kalau bahasa Betawi jelek ya. Tapi kalau orang Jawa itu aja kakean cangkem, itu kayaknya didengarnya biasa-biasa aja. Tapi kalau di Betawi itu dianggap marah. Jangan banyak bacot, udah negatif. Walaupun maknanya sama. Jadi cangkem dianggapnya akeh, padahal cuma satu. Ada lagi daerah sana. Dasar lambe turah. Lambe turah. Kalau banyak umang dikiaskannya itu dengan lambe turah. Turah itu kan panjang. Jadi bahasa-bahasa kita ini memang bahasa-bahasa masyarakat ya. Ya, selanjutnya at-taqlid lil kufar, karena mengikuti jejak orang kafir. Man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah mengatakan barang siapa yang meniru kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Jadi kita itu nggak boleh nih. Contohnya di zaman Rasulullah itu kan untuk mengidentifikasi siapa kawan, siapa lawan itu kan susah. Kalau apa istilahnya peserta sepak bola ini kan dengan seragam. Nah Rasulullah bagaimana? Orang Yahudi pelihara kumis. Kita harus berbeda, pelihara jenggot. Terus kalau kita belum sholat nih, tasbikul asabi, begini. Ini makruh. Kalau kita begini nih, ini begini nih gimana nih? Bahasanya susah. Ini kelakuan begini apa namanya? Kalau gini kan sedakap. Sedakap, begini, sedakap. Kalau begini apa? Iya, kalau bahasa, maksudnya bahasa Jawanya apa? Gak ada padanya. Nah, ini kalau sebelum sholat makruh. Saya pikir-pikir kenapa ya Rasulullah bisa memakruhkan? Oh, saya pikir-pikir itu kayak doanya orang Nasrani. Ternyata orang Nasrani juga begitu. Kalau udah, oh, pantesan kita nggak boleh niru. Tapi belum sampai sekarang belum ada keterangan. Apa sebabnya ini begini makruh? Kalau sebelum sholat ya, sebelum sholat wajib. Tapi kalau sesudahnya kita begini nggak makruh. Kenapa gitu? Kan saya suka nyari-nyari kenapa nih? Alasannya kenapa? Ya, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya. Demikianlah akhlak, pelajaran akhlak pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa untuk anak-anak kita. Karena masa mereka, zaman mereka lebih banyak tantangannya. Semoga Allah mudahkan hidup mereka, dipenuhi berkahnya, serta Allah bimbing menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.